Yang pertama itu jenis investor. Apa itu investor? Investor itu adalah orang yang cenderung melakukan investasi dalam jangka waktu yang lama dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Investor cenderung tidak peduli dengan isu maupun pergerakan harga saham yang terjadi karena dia berpikir dan berekspektasi bahwa harga saham akan kembali membaik nantinya karena dia sudah melakukan analisis fundamental terhadap emiten-emiten tersebut. Nah, terbagi ke dalam dua golongan, yaitu investor institusi, contohnya itu seperti perbankan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Contohnya Jiwasraya atau bank-bank konvensional atau bank syariah juga bisa menjadi contoh investor institusi. Sedangkan investor retail itu adalah investor perorangan. Seperti saya, mungkin Anda adalah calon-calon investor retail. Nah, perbedaan yang kedua itu ada trader. Trader cenderung melakukan investasi dalam jangka pendek dengan memanfaatkan perubahan harga untuk meraih keuntungan. Rentang waktu yang ditetapkan cenderung sangat pendek dan mulai beberapa menit dan paling lama biasanya sampai 1 minggu atau bisa sampai 3 bulan. Pihak yang paling mendominasi pasar dalam jangka pendek dan sangat berpengaruh pada naik turunnya harga saham harian. Trader memegang prinsip buy and sell. Nah, trader cenderung memiliki analisis teknikal dengan membaca pergerakan harga saham harian dan mingguan. Nah, jadi trader ini dia berpacu pada analisis teknikal, yang dimana analisis teknikal itu adalah melihat pergerakan grafik atau pergerakan grafik harga saham. Nah, setelah dilihat pergerakan grafik dan dianalisis, maka akan muncul informasi yang akan menjadi prinsip mereka untuk mengambil sebuah tindakan, membeli atau menjual. Itu prediksi yang biasanya dipakai oleh trader. Nah, di sini berapa sih biaya saat melakukan jual beli saham dan daftar biaya sekuritas? Nah, di sini itu biasanya biaya saham pada saat melakukan transaksi jual beli bisa kita lihat seperti ini. Contohnya, nilai transaksi. Harga saham yang kita beli itu harganya 10.000. Nah, karena kita harus membeli satu lot untuk satu saham, satu lot minimalnya, maka kita harus membeli 100 lembar. Otomatis nilai uang kita akan menjadi nilai uang kita itu harus dikali 100 lembar. Nilai emiten itu harus dikali 100 lembar. Contohnya seperti ini menjadi 1 juta. Nah, komisi broker nggak boleh kita lupain karena kita itu dibantu sekuritas. Nah, sekuritas ini memiliki fee broker atau komisi broker. Nah, biasanya komisi broker juga bermacam-macam sesuai dengan sekuritas pelayanannya juga. Selain itu, dari broker juga akan diambil pajak. Nah, pajaknya itu biasanya 0,1% dari fee broker. Jadi, totalnya dari kita, contohnya ini fee brokernya itu 18%. Nah, di sini maka kita akan membayarkan uang 1.1.980 untuk proses pembelian. Sedangkan proses penjualan dengan PPh yang bertambah dari nilai transaksi dan PPN-nya juga meningkat dan nilai brokernya juga meningkat, maka total biaya yang digunakan untuk melakukan transaksi menjual itu harga saham yang kita jual yang awalnya 2 juta itu akan menjadi 1.994.020 rupiah. Nah, ini adalah contoh surat keterangan atau surat berharga dalam
bukti transaksi saham. Bisa Anda lihat, ini contohnya dia membeli BSDE, SCMA, MNCN. Nah, di sini kita bisa melihat pasar saham itu atau itu bukanya dari jam berapa sih gitu ya. Kapan aja kita bisa melakukan transaksi. Nah, di sini itu saya sudah kita bisa lihat untuk Senin sampai Kamis, sesi 1 itu jam 9 sampai jam 12. Sesi 2 13.30 sampai 15.49. Nah, dan order ataupun jual udah bisa dilakukan 8.45 sampai 9.00. Itu mungkin agak tidak selancar dari sesi 1 dan sesi 2 yang sudah resmi. Nah, pada hari Jumat karena ada sholat Jumat maka agak berubah sedikit, dia jadi jam 9 sampai 11.30 dan jam 14 sampai 15.49. Nah, untuk memulai transaksi saham itu sangat mudah. Buka rekening efek melalui pelajari kinerja efek, order jual atau order beli, baru ya sudah, Anda sudah bertransaksi saham. Nah, investasi saham itu haram atau enggak sih? Nah, MUI juga sudah menjelaskan sudah mengeluarkan fatwa bahwa investasi itu diperbolehkan. Nah, jadi gimana sih ciri-ciri saham syariah? Nah, ya. Jadi saham itu ada saham konvensional dan saham syariah. Nah, saham syariah sendiri itu tergabung dalam DES. Total hutang tidak boleh melebihi 45% dari total aset keseluruhan. Pendapatan non halal yang lainnya kurang dari 10% dari pendapatan usaha perusahaan secara keseluruhan. Karena perusahaan itu kan memiliki usaha yang sangat besar. Tingkat ketelitian dalam pengelolaannya untuk menghindari hal-hal yang haram itu juga sangat-sangat susah karena dia betul-betul besar. Maka MUI berpendapat bahwa kurang dari 10% pendapatan perusahaan itu halal, maka dia diperbolehkan masuk ke indeks syariah. Nah, untuk mempermudah kamu mengetahui saham yang syariah atau enggak, BI itu udah ngerilis gitu indeks saham syariah Indonesia yang ada 434 pada tanggal 7 Februari 2020. Mungkin sekarang sudah bertambah. Dan ada JII, Jakarta Islamic Index, yang mengurutkan 50 saham dengan likuiditas terbaik di saham syariah. Nah, syariah online trading system itu kayak gini. Yang investor baru membuka rekening efek syariah. Nah, sedangkan yang sudah menjadi investor lama itu tinggal menambahkan formulir tambahan untuk rekening efek khusus syariah. Nah, sistem perdagangan saham syariah secara online itu dilarang melakukan margin trading, dilarang melakukan short selling, baru cash basis transaction. Portofolio saham syariah terpisah, hanya berisi saham syariah, dan dilarang transaksi saham yang tidak syariah. Ini adalah contoh nikahan dengan mahar saham. Nah, nilai mahar sahamnya pada saat tahun 2017 dia membelinya 450 per lembar. Nah, sehingga 45.000 lot per lot. Nah, mahar yang awalnya harganya 450 per lembar dikali 50.000 itu menjadi 22.500.000 mahar pada saat dia menikah. Nah, pada tahun 2020 ketika sudah 3 tahun menikah, maharnya meningkat menjadi 58.500.000 rupiah. Nah, maka saya saranin juga memakai saham untuk mahar Anda sekalian menikah. Kayak gitu, karena dapat bertumbuh. Dan jangan lupa harus memakai mahar dengan saham-saham yang sudah masuk ke indeks isi atau JII. Mungkin sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.